Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara merubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Tapi sebelumnya silakan yang belum subscribe, like dan komen, silakan ditekan dulu tombolnya. Untuk video kali ini kita akan bahas masalah cara merubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Cara membentuk desimal adalah pertama-tama adalah kita harus merubah penyebutnya dulu menjadi 10, 100 atau per 1000. Jadi kayak soal pertama ini 3/5. Kita kali berapa biar nanti bisa jadi 10 atau 100 atau 1000. Kalau 5 bisa kali berapa sama dengan 10, ya seperti yang 10 saja, nggak usah harus yang 100. Berarti karena 5 ini bisa, kita coba. Jadi 3/5 dikali berapa sama dengan 10. Kita kali 2 penyebutnya kali 2, pembilangnya juga dikali 2. Kita jumlahkan 3 kali 2 6, 2 kali 5 10. Jadi untuk jadi desimalnya caranya adalah 6-nya pindahkan ke sini, pembilangnya pindahkan ke sini. Dan karena 10 ini nolnya 1, maka desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Makanya di depan angka 6 kita tulis koma di sini. Satu angka kan, satu angka. Berarti terus karena nggak ada lagi angka lain, maka kita tulis di sininya angka 0. Jadi hasilnya adalah 0,6. Untuk yang soal nomor 2, ini kita coba kali 25 kali berapa sama dengan bisa 10, 100 atau 1000. Kan nggak mungkin 10, karena 25 kan lebih besar angkanya. Jadi kita coba kali yang 100, bisa nggak berarti? Jadi 31/25 kali berapa? Bisa 100 dikali 4. Jadi pembilangnya kita kali 4, penyebutnya kita kali 4. Jadi kita kalikan. Di sini kita kalikan. Jadinya hasilnya adalah 124 per 100. Jadi cara desimalnya adalah mendesimalkannya. Kita tulis lagi pembilangnya 124. Karena 100 ini 2 0, ada nolnya 2, berarti desimalnya 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari sini 1 2, berarti komanya di depan angka 2. Jadi hasilnya adalah 1,24. Untuk yang soal nomor 3 ini kita coba 8 kali berapa yang hasilnya itu bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Kalau kita kali 10 nggak bisa. Kalau kita kali yang angka yang jumlahnya 100 juga nggak bisa, karena pecahan hasilnya. Jadinya kita kali yang hasilnya 1000. Yaitu kita coba. Jadi 3/8 dikali berapa sama hasilnya 1000, kita kali 125. Jadi pembilangnya kita kali 125, penyebutnya kita kali 125. Berapa hasilnya? Silakan dikalikan. Hasilnya adalah 375 per 1000. Nah, 5 per 1000. Kita jadikan desimalnya. Kita tulis lagi pembilangnya 375. Nah, karena 1000 ini ada nolnya ada 3, berarti 3 angka di belakang berarti desimalnya itu kita hitung 3 angka di belakang koma. Berarti kita hitung di sini 1 2 3, berarti di sini komanya. Karena nggak ada angka lain, maka kita tulis di sini 0. Berarti hasilnya adalah 0,375. Nah, ini hasilnya. Berikut adalah penjelasan singkat dari saya tentang cara merubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pelajarannya. Sekarang mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen. Kalau sebelumnya merubah persen ke pecahan biasa atau campuran. Untuk soal yang seperti ini caranya adalah
setiap soalnya harus dikalikan dengan 100% karena untuk merubah ke persen. Contoh misalnya 100/4 dikali 100%. Tapi yang dikalikan adalah hanya pembilangnya saja dibagi dengan penyebutnya tadi. Contoh misalnya 100/4. Jadi 1 kali 100 dibagi 4. Yang 4-nya nggak usah dikali 100, tapi langsung dibagi saja. Jadi 100 kali 100 sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, persenannya tinggal ikutin aja di ujungnya. Jadi 25%. Jadi 100/4 itu kalau dijadikan persen menjadi 25%. Untuk soal yang nomor 2, contoh soalnya 2/5 sama. 2/5 dikali 100%. Yang dikalikan hanya pembilangnya saja. Pembilangnya kan 2, berarti 2 kali 100 dibagi 5, dibagi penyebutnya. Jadi 2 kali 100, 200 dibagi 5, sama dengan 40. Nah, persennya tinggal ikut aja di belakangnya. Jadi 40%. Sekarang kita yang ke soal nomor 3, yaitu 3/20. 3/20 dikali 100%. Jadi jangan lupa tadi hanya pembilangannya saja yang dikali, yaitu 3 dikali 100 sama dengan 300 dibagi penyebutnya. Tadi penyebutnya kan 20. Jadi 300 dibagi 20. Nah, biar kita gampang untuk menyederhanakannya, jadi kita caranya dengan cara menghapus 00-nya dulu. Yang atas kita hapus 1, yang bawah kita hapus 1. Jadinya dari 300/20 menjadi 30/2. 30/2 itu kita bagi 30 dibagi 2 itu 15. Berarti hasilnya adalah 15%. Jadi 3/20 adalah 15%. Sekarang kita pelajarannya mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Kita langsung aja ke contoh soal. Misalnya 20%. 20% itu adalah 20/100. Jadi kalau persen itu artinya per 100. Jadi kalau 20% berarti 20/100. Jadi 20/100 ini kita akan sederhanakan sesederhana mungkin. Itu dengan cara kita penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan angka yang sama. Di sini kita coba penyebut dan pembilang ini kita bagi sama-sama 20. Jadinya 20 dibagi 20, 100 dibagi 20, dan hasilnya adalah 1/5. Itu yang soal pertama. Yang contoh soal yang kedua adalah 5%. Berarti kan 5% itu kan 5/100. 5/100 kita sederhanakan sesederhana mungkin dengan cara sama tadi. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, yaitu kita bagi 5. Jadi dua-duanya harus bisa dibagi. Pembilang harus bisa dibagi, penyebut juga bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi, jangan, berarti nggak bisa. Jadi pembilangnya 5, kita bagi 5, penyebutnya 100, kita bagi 5. 5 bagi 5, 1, 100 bagi 5, 20. Berarti jawabannya 1/20. Yang nomor 3 misalnya 60%. Berarti kan 60/100. 60/100 kita sederhanakan, yaitu kita boleh dengan cara 0-nya kita hapus satu-satu. Yang 60 kita hapus 0-nya, yang 100 kita hapus 0. Jadi tinggal 6/10. 6/10 ini kita sederhanakan lagi kalau bisa. Ternyata bisa. Jadi sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2, 10 bagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya 3/5. Sekarang kita bahas yaitu cara mencari persen dari sekumpulan benda. Misalnya 5% dari 40 siswa itu berapa orang. Jadi kalau misalnya di satu kelas itu misalnya ada 40 siswa. Kalau kita bertanya kalau 5% dari 40 siswa itu berapa jumlahnya. Nah, caranya adalah begini cara mengkalikannya. Ya kayak soal pertama ini. Misalnya 50% dari 40 siswa. Jadi caranya berarti 5% dikali 40. 5% dikali 40.
Jadi yang pembilang aja yang dikali pembilangnya. Jadi 5 kali 40 dibagi 100. 5 kali 40 jumlahnya 200 per 100. Jadi memudahkan dalam bagiannya, kita hapus nolnya masing-masing 2. Yang 200 kita hapus nolnya, yang 100 kita hapus nolnya. Jadi hanya 2 per 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 50% dari 5%, maaf. 5% dari 40 siswa adalah 2 siswa. Itu yang soal pertama. Lalu soalnya nomor 2. Misalnya 12% dari 25 siswa. Nah, jadi kalau begitu caranya sama tadi kayak pertama lagi. Jadi 12% dikali 25. Jadi 2 per 100 dikali 25. Jadi 12 dikali 25 per 100. 12 kali 25 hasilnya 300 per 100. Jadi untuk memudahkan sama tadi, untuk memudahkan dalam pembagiannya, kita hapus nolnya masing-masing 2. Yang pembilangnya kita hapus 2, penyebutnya kita hapus 2. Jadinya hanya 3 per 1. 3 bagi 1 sama dengan 3. Jadi 12% dari 25 siswa itu adalah 3 siswa. Untuk yang soal nomor 3 sekarang, yang agak sedikit rumit, tapi gampang. 40% dari 40 siswa. Nah, itu sama-sama caranya. 40% dikali 40. Jadi 40 per 100 dikali 40. Nah, pembilangnya kita kali pembilangnya. Kali 40 dibagi penyebutnya 100. 40 kali 40 per 100. 40 kali 40 sama dengan 1600. Jadi 1600 per 100. Sama kayak tadi, untuk memudahkan dalam pembagiannya, kita hapus nolnya. Yang atas kita hapus 2, yang bawahnya kita hapus 2. Jadi hanya 16 per 1. Jadi 16 bagi 1 sama dengan 16. Jadi 40% dari 40 siswa itu hasilnya adalah 16 orang siswa. Mungkin sudah jelas penjelasan dari saya, mudah-mudahan Anda paham.